welcome to my channel. Ketemu lagi bersama saya dan yang Indigo. Ini kelanjutan cerita yang kemarin setelah Nenek Nur. Ini selanjutnya cerita akan gue sambung pada hari ini. Dan ini ceritaku waktu SMA tentang penampakan pocong di sekolahan gue. Nah, dari penampakan pocong ini yang bikin gue serem, nanti akan gue ceritakan semuanya buat kalian. Jadi untuk kalian yang belum like, silahkan like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dong, membantu channel ini agar lebih berkembang lagi ke depannya ya, supaya gue bisa menceritakan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kalian ingin kalau kalian ada yang punya cerita horor seputar mistik, seputar pengalaman horor, boleh diceritain sama saya. Nanti saya akan tampilkan di YouTube saya dan saya akan ceritakan di YouTube saya. Atau bisa untuk video call bersama saya nanti untuk menceritakan cerita horornya, boleh. Nanti akan saya tampilkan di YouTube juga, nanti saya akan rekam ya. Atau melalui voice note boleh. Jadi nanti ceritanya nanti langsung saya tampilkan di YouTube ya. Nanti bisa dikirim melalui IG saya atau di email saya atau bisa ke Facebook saya. Dan juga mungkin bisa dikirim ke WhatsApp saya kalau cukup ya memorinya ya. Oke guys, ini dia cerita tentang pocong di sekolah saya. Bagaimana ceritanya? Ini dia. Seperti biasa, ketika saya matikan lilin ini, ceritakan saya mulai dalam 3 detik. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi kisah ini dimulai pada tahun 2000. Saya masuk awal sekolah SMK itu tahun 2008. Jadi waktu itu di tahun 2008 itu banyak tragedi horor di sekolahan saya, tentunya tentang pocong ini. Jadi ini tahun 2008. Waktu itu saya sekolah di sekolah menengah kejuruan. Jadi saya milihnya sekolah SMK dulu. Sebenarnya sekolahnya ini kan sekolahan buat cewek-cewek nih. Cowok-cowok kan jarang di situ, hanya ada 5-4 orang atau ada 6 orang. Ya, termasuk saya. Jadi ya sekitar 5 orang lah cowoknya, dan ceweknya paling banyak di situ. Karena memang itu sebenarnya sekolah SMK, sekolah cewek untuk kejuruan sebenarnya. Mungkin kalau sekarang itu udah banyak cowoknya. Kalau dulu itu jarang banget cowoknya. Jadi saat itu gue pertama kali masuk itu di MOS kan. MOS dulu itu kumpul sama teman-teman gue. Awalnya biasa aja, nggak ada apa-apa karena MOS kan pada saat pagi hari. Masuk ke siang hari itu mulai beda. Hawanya udah nggak enak, bukan hawa nggak enak di dalam ya, tapi ini emang dibarisin di luar gitu. Itu hawanya udah nggak enak banget karena tahu sendiri sekolahan saya itu yang kayak gimana ya, apalagi di bagian belakang itu bagian toilet itu yang paling serem. Itu mereka muncul dari situ. Itu katanya di toilet saya, di toilet sekolahan saya itu dulu itu bekas sumur. Jadi sumur pembuangan mayat orang-orang Belanda zaman dulu banget. Jadi ya namanya sumur ya, mungkin ya angker gitulah. Tapi di situ gue cuma ngerasa merinding aja dan nggak ngerasa apa-apa. Tapi kayak apa ya, pas siang hari itu kayak ada yang nyiup gue, gitu belakang ini. Jadi langsung merinding gue. Jadi 2 kali gue kayak ditiup. Awal mulanya tahun 2008 masuk bulan awal tahun pelajaran itu kan. Waktu MOS itu kalau nggak salah itu masuknya itu masuk bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus kalau nggak September, Agustus lah, itu Agustusan. Pas itu
gue cuma ngerasa kayak ditiup-tiup aja. Jadi di belakang gue ini kayak ada yang tiup gitu. Gue tanya teman gue, lu niup enggak? Katanya bukan dia. Oh ternyata bukan. Udah, gue cuek aja kan orangnya. Gue orangnya ya begitulah. Walaupun gue bisa ngeliat, tapi gue nggak frontal gitu. Gue cerita sama temennya udah nih enggak. Gue selalu nuduh dulu sebelumnya. Jadi gue nggak frontal langsung cerita gitu sama temen kan. Nah ini kejadiannya pada saat malam hari setelah siangnya itu dapat tiupan kayak ada yang niup gitu, padahal nggak ada angin. Setelah itu malam hari itu, di malam hari setelah 1 minggu MOS itu, masa orientasi sekolah itu pas bersami. Jadi pas bersami itu awal terakhir, jadi awal terakhir MOS itu bersaminya itu masuk pada saat Sabtu malam minggu. Memang perkempingan Sabtu malam minggu, bukan camping tapi lebih bersami. Jadi gue pada saat itu berada di sekolahan itu, kita baris awalnya kayak bercanda-bercanda, nggak ada apa-apa. Setelah itu tiba-tiba jam 11:30 baru ada acara yang dinamakan acara renungan. Nah acara renungan ini itu dulu kalau zaman sekolahan gue itu kan kakak-kakak kelas gue kan iseng orangnya. Jadi dia pakaian ala-ala setan. Ala-ala setan, jadi kayak pocong, kayak kuntilanak, kayak kepala buntung itu kan. Mereka kumpul di situ. Gue pada saat itu memang kebenaran gue ada di belakang. Jadi ada posisi gue barisannya paling belakang. Jadi memang gue pilihnya paling belakang, kalau ada apa-apa gue bisa kabur gitu. Jadi gue paling belakang. Saat itu kayak renungannya tuh kayak merenungkan kayak orang tua kita atau apa gitu. Tapi di samping itu keluar horor gitu, dikasih horor-hororan. Nah di saat itu munculnya mereka di situ. Kakak kelas gue nggak tahu pada saat itu kalau muncul yang beneran di sekitar mereka. Sempat kerekam sih sama kamera kakak kelas gue saat itu ya, tapi nggak beberapa lama dihapus. Katanya kayak memang kayak ada sesuatu di belakang gitu, cuma ya kayak bayangan katanya. Tapi yang gue lihat itu jelas banget itu bukan bayangan. Jadi pada saat itu belakang, di barisan belakang, suasana udah mencekam nih, karena memang dibuat sehoror mungkin sama kakak kelas. Pada saat itu lampu dimatiin, hanya kita itu hanya dikasih lilin satu. Di situ kayak uji nyali. Gue udah ngelihat sesuatu di situ pada saat itu. Yang gue lihat pertama kali adalah waktu yang ada di sebelahnya itu di yang kakak kelas gue yang jadi kepala buntung saat itu. Di belakang dia ada kakek-kakek gitu. Ada sosok kakek-kakek aneh banget, dan itu nyata, itu beneran, bukan kakek bohongan, tapi itu beneran di sebelah kepala buntung teman gue, kakak kelas gue. Dia itu teman gue, kelas gue itu. Di kakak kelas gue di sebelah kiri kalau nggak salah, sebelah kiri ya, sebelah kanan gue. Jadi sebelah kanan gue ini kepala buntung tuh, ada sosok penampakan kakek-kakek di situ yang gue lihat. Dan nggak semua orang tahu di situ. Cuma gue yang bisa lihat itu, karena memang gue dianggap aneh di situ karena gue bisa melihat hal seperti itu. Gue lihat itu kayak ada kakek-kakek itu. Semakin lama dia semakin serem mukanya, itu kayak matanya tuh melotot merah gitu. Gue lihat udah serem banget. Itu serem banget, dan gue nggak berani lihat. Gue noleh cuma sedikit doang gini, gue udah kelihatan pada saat itu. Gue akhirnya karena gue nggak berani noleh ke sini lama-lama, gue noleh ke depan. Gue hadap ke depan, ada kakak kelas gue yang di belakang kakak pembina itu adalah kakak kelas gue yang jadi pocong-pocongan.
Ternyata ada 2 di belakangnya. Gue ngeliat ada 2 dan itu yang di belakang kakak gue, yang di belakang kakak kelas gue, yang dia jadi pocong itu belakangnya tuh pocong asli. Gue lihat itu sosok pocong asli, mukanya hancur, matanya tuh merah dan hidungnya masih ada kapasnya. Aduh, nggak bisa bayangin saat itu karena hidungnya masih ada kapasnya dan itu masih kayak napas itu kayak ini mulutnya kebuka dikit ini. Jadi kayak wujudnya tuh kayak ini tuh hancur ini mukanya, hancur nggak begitu jelek, jadi cuma kelihatan matanya merah tapi sedikit itu. Yang paling terlihat itu adalah mulutnya yang menganga karena kayak orang sesak napas ya. Itu sih itu yang gue lihat dan itu serem banget. Itu di belakang kakak kelas gue yang dia jadi pocong, itu di belakangnya persis. Allahu Akbar. Itu gue liatin, itu semakin gue liatin dia semakin serem aja gitu. Gue kayak noleh ke sebelah kiri saat itu karena gue nggak berani. Saat itu gue ngeliat itu, akhirnya gue menoleh sebelah kiri, ada lagi ternyata. Gue kira yang tadinya ada di depan itu, gue kira cuma itu yang terus ada di kanan itu. Jadi sebelah kiri ada lagi. Cuma yang di sebelah kiri ini tidak di belakang kakak kelas, melainkan di belakang temen gue saat itu. Dan itu kayak ada anak murid yang lagi baris, tapi gue gak kenal ya, karena gue kan baru di situ kan, gak kenal satu sama lain. Tapi di sini itu ada sosoknya di belakang temen gue, namanya kalau gue samarin namanya Maya, temen gue. Jadi di belakang Maya itu ada sosok wanita juga pakai seragam tapi kotor banget gitu dan mukanya pucat, rambutnya panjang segini. Itu gue lihat itu tangannya tuh lagi begini ke temen gue udah berasa nih bakalan jatuh nih temen gue si Maya ini. Ternyata bener nggak sampai 10 menit jatuh. Di acara itu akhirnya berantakan di situ guys. Nah, lalu lagi dan itu ada lagi yang paling serem dari semua bersami ini. Setelah bersami ini yang paling serem itu ada lagi sebelum gue tidur di situ, itu ada lagi yang temen gue saat itu teriak setelah acara itu. Jadi setelah acara bersami itu, malamnya kan kita pulangnya malam lagi tuh, kebalik ke malam karena pulangnya malam jam 8 lah, karena kita ada ya itulah biasalah namanya bersami kan 1 hari. Tapi pulangnya nggak, paginya nggak langsung pulang, nggak, itu masih lanjut lagi sampai malam jam 8 untuk perpisahan, untuk ya kelulusan mosnya. Di situ yang paling serem lagi, temen gue dilihatin juga. Gue samarin namanya gue samarin, itu namanya Mimi. Jadi temen gue yang gue samarin namanya Mimi, sebut aja Mimi. Dia pada saat gue kira apa gitu, teriak tuh dia. Saat itu gue cita-cita sama temen gue masalah yang kemarin, karena belum selesai. Gue cita-cita masalah kemarin, banyak temen gue nggak percaya. Itu kejadian sama temen gue yang satunya, cewek namanya Mimi. Dia tuh lagi pipis di WC gitu sendirian malam-malam di WC sekolah. Gak tau kenapa di atasnya itu kayak ada yang ngeliatin. Serem banget. Gue ngeliat itu tapi gue nggak cerita kalau gue ngeliat itu gitu. Dan itu teriak, gue samperin sama temen gue si Momon, sebut aja sahabat gue Momon. Gue samperin sama si Momon. Saat itu dia teriak keras banget, kenceng banget, tolong gitu. Itu keluar kayak trauma banget. Gue liatin itu kenapa gitu. Itu ada pocong di atas, ada pocong, ada 3 katanya. Pocongnya ada 3 katanya. Setelah gue lihat,
tengok set, betul pocongnya ada 3 guys. Bayangin di atas itu pocongnya ada 3. Ternyata temen gue gue nggak pernah sadarin dia juga punya penglihatan, tapi gue nggak pernah tahu kok dia punya penglihatan. Yang dikatain temen gue ada 3 di situ, ngintipin dia lagi pipis di atas kamar mandi. Kan kamar mandi gue ini bolong atasnya kan, jadi kalau misalnya ada anak laki-laki yang ngintip itu bisa. Nah di situ duduknya 3 langsung di situ, padahal itu masih sore jam 8. Itu yang bikin aduh, bulu kuduk gue merinding saat itu. Dan itu itu masih berlanjut saat itu. Setelah mos itu temen gue namanya Mimi ini, dia cerita sama gue masalah itu. Cerita sama teman-teman juga masalah itu. Gue ditanya sama temen gue, lu lihat itu? Karena temen gue banyak yang gak percaya, gue ya bilangnya nggak ada. Gue bilang gitu, nggak ada apa-apa. Si Rama cuma kaget, si Mimi cuma kaget gitu. Apaan? Si Mimi teriaknya keras gitu, nggak mungkin. Dia kan bilangnya ada si pocong-pocong ini. Nggak ada, gue bilang. Itu cuma halusinasi aja. Namun juga orang kecapean habis mos, gue bilang gitu. Gue nggak bilang kalau di situ ada beneran ya, tapi gue lihat memang ada beneran, ada 3 di situ. Tapi ya gue sama gue, karena gue nggak mau semuanya takut, ya gue nanti yang ada malah mereka nggak berani ke kamar mandi. Ya gue bilang nggak ada apa-apa, bohongan. Itu si Mimi bohongan, gue bilang gitu. Itu halusinasi aja, gue bilang gitu. Tapi temen gue ada yang percaya kalau gue bisa ngeliat. Cuma ya gue bilang nggak ada, itu cuma halusinasi. Padahal gue lihat beneran tuh ada 3 di atasnya. Setelah itu ada satu lagi pada saat malam, siangnya. Itu terjadi karena awalnya gue iseng saat itu, ya. Udah tahu itu kamar mandi kotor, udah. Itu karena penyebabnya karena kamar mandinya kotor dan banyak yang membuang pembalut sembarangan tuh dibuang di toilet itu. Jadi ya itu yang menyebabkan malu harus sudah datang semua di situ. Tapi gue bermaksud untuk ya udahlah, biarin aja. Itu setelah beberapa bulan setelah gue sekolah di situ, sekitar 5 bulan kalau nggak salah, 6 bulan, itu masuk mau puasa. Jadi masuk mau puasa, sebelum puasa tahun 2009 itu mendekati mau kenaikan ya, sebelum kenaikan kelas itu mendekati itu dapat pengalaman di situ gue. Karena gue iseng awalnya, karena ada si tukang kebun ini bilang kalau di di gudang itu ada pocong yang lu lihat di situ katanya. Terus di belakang sekolah itu ada bangunan terbengkalai, dan itu tempat mereka di situ kumpul semuanya, kata Pak Unuy ya, sebut aja Pak Unuy. Pak Unuy ini adalah penjaga sekolah di situ, sekaligus tukang kebun di situ ya. Makanya nanti judulnya nanti aneh, kayak aneh tapi menarik. Terus itu saat itu gue iseng-iseng bikin boneka jelangkung. Jadi gue iseng-iseng bikin boneka jelangkung, gue main di situ kan. Gue main di situ karena kebetulan di situ ada, nggak tahu kenapa gue kaget karena tiba-tiba di situ ada makam. Nggak tahu itu makam siapa, itu makam keluarga atau siapa, gue nggak tahu. Karena di belakang sekolah itu tiba-tiba ada makam. Itu cuma ada 2 di situ, dan itu gue curiga banget dan aneh. Nisannya tuh nggak ada namanya di situ. Itu yang aneh. Itu yang gue temen sama temen gue si Momon ini. Itu yang paling aneh di situ. Nisannya nggak ada namanya. Gue tanya sama si Momon, ini kok nggak ada namanya? Tahu deh katanya gitu. Mungkin di sini memang
tempat yang nguburin maling kali gitu kali, dia bilangnya gitu. Sembarangan banget teman gue bilang, katanya ini nguburin, ini gak ada namanya, mungkin yang dikubur maling katanya gitu. Gila dia orang. Saat itu malamnya, pas malam, gue nggak lagi di sekolah pada saat itu. Gue lihat belakang, gue bikin boneka jelangkung di rumah. Jadi gue bikin boneka jelangkung seserem mungkin pakai batok. Batoknya gue bikin sendiri karena memang nggak beli yang udah jadi itu, nggak. Gue bikin sendiri, gue ngeracik sendiri sampai akhirnya jadilah jelangkung. Gue bawa ke tempat itu, gue main-mainin kan. Namanya anak SMA kan, namanya gue sendiri, emang gue bisa ngeliat, tapi gue masih nggak percaya ini kuburan siapa gitu. Gue mau tanya itu, nggak dijawab. Pertama gue ucapin mantranya dulu kan, pakai mantra ala mantra film gitu ya. Jadi gue pakai mantra ala film, gue pakai nggak berhasil. Ternyata 3 kali gue pakai nggak berhasil, sampai gue jengkel. Gue tancepin di kuburannya. Saat gue tancepin di kuburannya, lo tau nggak, si boneka jelangkungnya noleh ke arah gue. Yang tadinya membelakangi gue, dia noleh ke arah gue. Kabur gue sama temen gue, langsung kocar kacir itu, kabur gue dari situ. Dan ternyata yang bikin gila lagi adalah itu jelangkung pulang ke rumah gue. Saat itu bapak gue malam besar, ayah gue malam besar, dan katanya suruh bakar di kuburan itu, harus dibakar itu jelangkung biar nggak ikut lagi. Gue bakar saat itu, tapi itu belum di situ. Kesalahan gue bakar. Besoknya gue diteror. Banyak sekali kejadian teror di situ. Udah dari yang gue di sekolahan itu, tapi terornya di sekolahan nggak di rumah ya. Kalau di rumah kan aman, karena tahu sendiri bapak gue kan ya orang spiritual, jadi nggak diganggu. Jadi nggak bisa masuk rumah. Gue diganggunya di sekolahan. Temen gue juga diganggu di sekolah dan di rumah. Kalau temen gue diganggu di sekolah dan di rumah, katanya dia sering dikeliatin di rumahnya juga. Nggak tahu apalah, itu gue lupa. Saat itu temen gue cerita. Yang jelas pada saat itu gue digangguin pas gue lagi itu, kebelet empuk. Gue kebelet empuk di situ. Gue udah nggak tahan, kebelet empuk. Saat itu jam istirahat. Anak-anak kan yang di samping ini anak-anak pada ngerokok. Lu tau lah, orang anak SMA zaman dulu kan nakal ya, pada ngerokok semua di situ. Anak-anak laki-laki yang sebagian tuh ngerokok di situ. Gua lagi empuk di situ, berat gitu. Pas gue lagi empuk di situ, kayak ada yang ketok. Padahal posisinya memang nggak ada yang masuk kamar mandi itu selain gue, cewek di situ ya. Kalau istirahat jarang ada orang kamar mandi. Dia ketok, tok. Gue bilang, woi, jangan gue. Awalnya nggak ada, ketok lagi, tok. Apaan sih lo? Ketok mulu. Ketok lagi, tok. Gue jengkel itu. Gue bersihin pup gue, mohon maaf. Gue bersihin pup gue buka. Set itu. Temen gue masih ada di sana, gue salahin. Lu ngapain ngetok-ketok gue? Nah, temen gue, siapa ngetok-ketok? Orang ngerokok di sini, lu bilang ngetok-ketok. Lu dari tadi di sini asoy tahu. Lagi ngerokok, lagi ngomongin orang, lu malah nggak nuduh gue ngetok kamar mandi lu. Aneh banget gue ngetok-ketok kamar mandi lu. Gak banget kali gue, katanya. Emangnya gue apaan gitu. Jadi saat itu ya, gue kira temen gue saat itu, tapi ternyata ya itu teror pertama gue. Gak seberapa parah saat itu, tapi setelah gue memang lihat penampakan itu, gue ingat lagi penampakan itu saat gue habis sembuh itu. Gue habis marahin teman gue ingat lagi, oh iya mungkin itu yang gangguin gue. Gue nggak peduli saat itu. Dan lagi-lagi pada saat itu ada ujian praktek. Gue nginep di situ lagi, nginep di sekolahan lagi, ujian praktek kakak kelas.
Teman-teman lagi mabok tuh, bawa minuman saat itu. Namanya anak-anak zaman dulu kan nakal-nakalnya ya. Temen gue di situ mabok, tiba-tiba itu kamar, kan dia maboknya di gudang, tahu itu di gudang itu ada sosok genderuwo. Gue lihat di situ, saat itu gue juga mengerokok di situ. Pas gue lihat, nah bentuknya gede banget, hitam gitu atasnya. Gue liatin, gue nggak berani, gue mundur. Lu jangan minum di situ, ntar lu nanti ditakutin lo gitu. Gue bilang gitu. Temen gue, apaan lu aja yang penakut, bilang aja lu takut kan, dia bilang gitu. Ya udah, gue takut, kalau gue bilang gitu. Gue keluar. Sampai beberapa menit kemudian teman-teman gue teriak. Ternyata dia ngeliat genderuwo di situ, gede ya. Katanya mereka ada beberapa yang mereka lihat genderuwo, ada yang katanya ada suara di situ gede banget, kayak suara orang gitu, gede banget. Jadi kayak suara orang lagi marah gitu, wah gitu. Padahal di situ gue ngumpul sama cewek, karena gue nggak berani di situ ya. Gue udah trauma masalah itu, gue nggak mau di situ. Gue tahu apa yang ada di situ saat itu. Setelah itu dari situ gue udah ngerasa merinding banget, diteror lagi gue. Pas malam, tengah malam, udah gak ada siapa-siapa, gue diteror lagi kayak ada yang lewat tuh di kelas dimana gue tidur. Gue kira Pak Unui, gue keluar gak ada siapa-siapa, gue masuk lagi, lewat lagi, seret gitu. Gue keluar lagi, lewatnya tuh kayak orang itu jalan. Jadi gue denger langkah kakinya tok 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 tok. Tapi pas gue liat gak ada. Itu aneh. Gue tutup lagi. Itu udah termasuk teror ya, karena cuma gue yang ngerasain sama temen gue saat itu. Karena habis kita main jelangkung, mungkin karena dia nggak seneng karena kita mengganggu mereka, jadi mereka ganggu kita balik. Terus ada lagi satu hal lagi yang bikin gue takut saat itu, saat waktu ujian belum ujian praktek itu. Jadi pada saat itu ini ada pengalaman di sekolah itu juga. Pas siang hari gue ngelihat ada sosok yang masuk ke dalam ruangan, karena pada saat itu kan hari, nggak tahu hari apa, itu ada siswi yang pingsan, dibawalah ke UKS. 2 orang yang pingsan di UKS itu. Gue udah berasa merinding gimana gitu, karena kalau ada yang pingsan di situ itu pasti ngundang makhluk halus di situ. Karena kalau situ ada yang pingsan, pasti hawanya dingin. Gue ngerasa hawanya dingin banget saat itu, karena memang nggak ada hujan, nggak ada panas saat itu. Gue dingin saat itu dah. Dinginnya tuh nggak biasa, dinginnya kayak dingin gitu dah. Gitu. Padahal saat itu siang loh, bukannya pagi loh, siang. Dan itu tepat malam Jumat. Pas malam Jumat, kan habis menjaskes tuh, habis olahraga, kita pada ke kelas semuanya ngumpul. Di situ kejadiannya guys. Gue ngelihat ada sosok kayak perempuan SMA, anak SMA jalan di situ. Gue ngelihat sama seperti yang gue lihat waktu di belakang Maya saat itu. 2 temen gue ini, katakanlah ini Opi dan ini Ipi, Opi dan Ipi gitu aja, karena mereka kayak kembar kaya. Tapi ini memang sering banget pingsan. 2 orang ini sering banget pingsan dan sering banget kesurupan. Itulah. Gue ngelihat ada sosok itu, anak SMA itu sama sosok-sosok yang lain, tapi nggak begitu jelas karena kayak bayangan lewat doang. Dan yang lain kayak bayangan lewat doang. Dan itu gue ngelihat satu yang pakai baju SMA itu masuk. Gue udah berasa mau ada kesurupan. Gue bilang sama temen gue, mon, itu bakal kesurupan deh ntar.
Lu lihat aja ntar. Masa sih? Lihat aja ntar. Gue ngeliat tadi ada penampakan di situ, dia masuk ke dalam. Pasti tuh lagi masukin anak-anak tuh. Ternyata bener guys. Nggak lama gue bilang 5 menit kemudian kerasukan dua-duanya langsung. Kerasukan di situ masalah. Semua anak-anak akhirnya karena itu kerasukannya nggak wajar sampai keluar-keluar sampai lari-lari. Anak-anak dipulangin itu. Dan akhirnya sampai manggil dukun itu. Mereka sampai di sekolah itu manggil dukun, orang pinter. Sampai perut mereka namanya dikasih bawang, dikasih cabe. Itu kayak bumbunya nasi goreng kalau gue ya. Gue ngelucu tapi gue ngelihatnya lucu tapi nggak masuk akal itu. Ini dukun nggak ada ilmunya. Dan lu tahu nggak itu dukun ternyata jual mie ayam, dia nipu ternyata. Karena ini nggak sembuh-sembuh, itu sampai 3 jam nggak sembuh-sembuh. Akhirnya gue panggil bokap gue. Kebetulan bokap gue, ayah gue itu seorang spiritual, gue panggil. Nggak lama bapak gue ngobatin, diem. Dan lo tahu nggak, si perempuan yang pakai seragam ini namanya Laila, itu yang sekarang ada di rumah gue. Dia ngikut sama gue, dia bilang, aku boleh ikut sama kamu, dia bilang gitu. Posisinya pada saat itu kesurupan dan dia cuma bilangnya sama gue, bukan sama bokap gue. Nggak tahu kenapa dia bilang sama gue begitu, aku boleh ikut sama kamu. Gue bilang, ngapain gitu? Gak apa-apa, aku ingin tinggal sama kamu, gak nyaman. Dan lu tahu gak itu, ternyata itu salah satu korban bullying di tempat gue. Dia bunuh diri, gantung diri di sekolahan itu. Gue gak bisa sebutin nama sekolahan itu. Itu kisahnya. Jadi dari situ sekarang ini dia masih ada. Dia ceritakan semuanya, gue gak bisa ceritain. Nanti ada momennya tertentu gue ceritain. Dan itu pengalaman kesurupan sampai itu pokoknya setiap malam Jumat menginjak malam Jumat Kliwon itu selalu kesurupan. Pokoknya menginjak Kamis Kliwon, Jumat Legi, Kamis Kliwon itu selalu kesurupan. Ku udah nyangka selalu itu kesurupan, itu tempatnya kesurupan setiap malam Jumat itu. Jadi setiap malam Jumat Kliwon itu selalu kesurupan di situ. Aku ngeliat sendiri dan itu ngeri sekali. Satu hal lagi, setelah itu malam itu ada lagi pengalamannya malamnya, sampai gue akhirnya trauma, nggak berani nginep di situ. Gara-gara pada saat itu gue praktek, karena gue nggak bisa praktek di rumah, karena tau sendiri ibu gue nggak suka gue berisik di rumah. Jadi akhirnya gue prakteknya di sekolahan, pakai dapur sekolahan. Gue praktek ya sekedar praktek supaya nanti gue bisa mempraktekkan nanti waktu ujian praktek itu. Ternyata pada saat itu nggak disangka, nggak diduga, pas malam harinya itu Pak Unuy lagi keluar. Biasalah dia kan biasanya kan lagi ke warung dulu beli kopi atau apa gitu Pak Unuy. Jam 11 pasti balik. Jam 11 balik. Itu kejadiannya jam 12-an. Pak Unuy pada saat itu udah tidur. Pak Unuy, temen gue juga udah tidur saat itu. Gue gak bisa tidur karena gue merasa udah aneh, kayak ada yang manggil-manggil, kayak ada yang manggil gue, Danang gitu. Gue tengok, apa ya bang? Gak ada. Gue berusaha untuk tidur, gak bisa. Tahu sendiri tempatnya serem kayak gitu. Apalagi kalau malam itu makin serem aja. Gue kebelet kencing saat itu. Gue bangunin temen gue, gak bangun-bangun. Sialnya di situ. Dan sampai pada satu kejadian, gue harus kencing sendiri ke kamar mandi. Kencing tuh kamar mandi gue. Kamar mandi habis
kencing di situ udah ngerasa aneh nih, kayak ada yang ngintipin, tapi bukan dari atas ya. Kalau yang Mimin itu kan dari atas, kalau gue yang ngintipin itu dari pintu, ada yang ngintip, gue liatin. Jadi kayak ada wajah gitu, gue nggak berani keluar saat itu karena memang kayak ada yang ngintipin gini. Ini, di sela-sela apa namanya itu pintu, di sela-sela pintu itu kayak ada yang ngintipin ini. Serem kan itu, mukanya itu nggak jelas tapi matanya itu kayak, mukanya nggak begitu jelas ya, tapi matanya itu yang bikin serem. Karena kayak temen gue tapi bukan temen gue, karena pada saat itu gue nginepnya cuma berdua, gue masih Momon sama Pak Unuy ini. Yang jaga di situ cuma Pak Unuy, dan gue yang nginep berdua sama temen gue. Saat itu nggak ada siapa-siapa, nggak mungkin juga ada orang yang ngintip pada saat itu, karena pada saat itu jam 12 malam. Nah, itu ketika gue di situ, gue cuma diam aja, gue nggak berani keluar. Sesaat setelah kayaknya dia udah hilang, saat yang hilang baru gue keluar ada lagi kejadian lagi. Aduh, gue nggak bisa bayangin saat itu gue ngeliat kayak Pak Uno itu jalan, ngeliatin, nah apa nih orang sawan kali ya, kok ngelamun itu jalannya tuh kayak bukan jalan kayak orang jalan biasa, jalannya tuh kayak orang lagi bengong gitu. Wajah Pak Uno ini kelihatan pucat banget, seluruh wajah pucat banget. Gue ikutin tuh Pak Uno, kok ngarahnya ke, lu tahu nggak ngarahnya kemana? Dia ngarahnya ke apa itu namanya, ke gudang itu, gitu, ke gudang itu. Gue ikutin Pak Unoy, gue panggil Pak Unoy, Pak Unoy dia nggak jawab. Gue samperin Pak Unoy, dia diem, bek gitu, diem, diri dia diem ini sambil ngarah ke gue gini, ngapain Pak malam-malam ada di sini, bukannya Pak Unoy tadi tidur, gue bilang gitu. Dia cuma diem aja. Pak, saya ngomong apa Pak, nggak jawab. Bapak sakit, karena gue lihat itu mukanya pucat. Yang tadi, yang sebelumnya itu nggak pucat, kok ini pucat banget. Gue kaget, nggak tahu kenapa di tempat gue itu nggak pernah ada suara gagak, tiba-tiba ada suara gagak, wah wah gitu. Gue lihat ke atas, ada yang aneh Pak Unoy, di sini nggak pernah ada suara gagak, kenapa ada suara gagak? Ah nggak ada, mungkin cuma ayah saya aja Pak Unoy gitu, saya bilang gitu. Pas saya balik badan, tahu nggak, Pak Uno yang ada di depan gue tadi berubah jadi pocong. Yang gue lihat pada saat bersami itu, mukanya hancur dan itu semakin jelas. Ininya tuh pakai kapas. Gue ngeliatnya, gue kabur terbirit-birit di situ. Gue tinggalin teman gue di situ pada saat itu, karena pada saat itu gue takut sekali. Dan itu kapok gue main jelangkung, apalagi nginep di sekolahan itu nggak ogah gue saat itu. Temen gue tinggal di situ, dan tau nggak kenapa? Setelah itu temen gue yang kabur, karena pada saat dia tidur kan pakai headset nggak denger. Itu kayak tangannya tuh kayak ada yang apa, pundaknya tuh kayak ada yang gini dia di samping dia pada saat itu tidak tidur. Dikiranya gue, nah gue pada saat itu gue udah pergi, disangkanya gue tadinya gue pergi, udah pergi, udah pulang gitu. Disangkanya gue, kenapa sih lo gitu, kenapa sih lo. Itu ceritanya dia ke gue versi dia ya, pada saat dia tidur. Pas dia bangun, dia marah gitu, lo kenapa sih gangguin gue tidur mulu. Lihat sebelahnya, jeder di situ udah pocong. Tidur di samping dia begini.
Kami dia begini, dia tidur sambil nyengir ini. Allahu Akbar, situ langsung dia kabur, kalang kabut di situ. Dan disitulah gue nggak berani tidur di sekolahan dan nggak berani main-main lagi. Semua ini karena ya semua hantu yang akhirnya ganggu gue di sekolahan itu karena gue yang awalnya iseng ganggu kuburan mereka karena nggak bermisi. Ternyata itu kuburan keramat dan nggak pernah ada orang tahu di situ. Emang nggak ada namanya kata Pak Uni itu. Kenapa ada di situ nggak tahu katanya itu. Itu kuburan orang dulu katanya itu. Yang punya tanah ini memang nggak dipindahin. Kenapa nggak dipindahin? Ya nggak, memang sengaja di situ. Tapi emang sama Pak Uni setiap hari emang dikasih kembang. Gue nggak tahu saat itu karena gue penasaran kan, kok di belakang sekolahan gue ada kuburan gitu. Cuma 2 lagi, bayangin 2 kuburannya. Situ cuma 2 doang. Kalau memang itu kuburan umum kan mestinya ada kuburan banyak tuh, cuma 2 kuburan di situ. Nah, itu yang bikin gue penasaran di situ. Makanya gue main jelangkung di situ. Tapi yang ada gue nggak gerak. Yang ada gue malah diteror dan memang boneka itu gerak di saat gue mau pulang tuh gerak dia. Itu sih menurut gue, sisa gue sampai di situ yang gue inget itu aja sih menurut gue. Sebenarnya sih ada cita-cita yang di sekolah itu masih banyak, cuma yang beberapa sepintas yang gue inget cuma itu, beberapa ya sepotong-sepotong baris. Yang gue inget yang paling serem ya itu, yang paling gue inget di sekolahan gue yang paling serem saat itu ya itu. Ya mungkin bisa diambil pelajaran dari sini, kalau emang nggak penting-penting banget jangan main ya, jangan main-main hal yang berhubungan dengan goib. Kalau nggak ngerti banget jangan main hal-hal yang kayak begitu karena berbahaya guys. Dan gue pernah coba itu iseng-iseng dan akhirnya hasilnya gue digangguin juga. Nah, itu makanya kalian jangan pernah cobain apa yang gue lakuin, jadikan ini sebuah pelajaran ya. Dan saran gue sih ini pelajaran juga, kalau dimanapun kita berada, kalau kita itu lagi mens, kalau buang bekas mens itu tolong jangan di situ ya, jangan di kamar mandi. Kalau bisa dicuci dulu, dibuang, setelah itu dibuang ke tempat sampah, dibuang yang semestinya, bukan dibuang di toilet. Tuh sekolahan sering ada yang begitu, makanya banyak yang kesurupan, banyak yang diganggu karena itu, karena kotor ya mereka, karena mereka juga mengganggu karena mereka diganggu. Mereka tidak akan mengganggu apabila kita tidak mengganggu, tapi ada mereka yang mengganggu karena memang ada sesuatu yang ingin dia ceritakan. Ada juga yang memang tujuannya mengganggu. Nah, itu sih menurut saya. Itu sih cerita dari saya. Terima kasih. Kalau memang suka dengan cerita saya, jangan lupa subscribe. Oke guys, terima kasih udah nonton cerita saya pada malam hari ini. Semoga terhibur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ini bisa dimaafin yang sebesar-besarnya. Kalau memang ada salah-salah kata ya saya minta maaf ya, karena memang tujuan saya berbagi cerita untuk kalian semua. Oke guys, cerita yang saya bagikan ini tidak menyinggung siapapun ya. Jadi ini memang real cerita saya sendiri. Nama dan tempat sudah saya samarkan. Jadi memang sudah ada tulisannya di situ. Kita tidak menyinggung. Kita cuma berbagi cerita aja, berbagi pengalaman saya waktu saya sekolah, waktu horornya gimana gitu. Nanti masih ada banyak cerita horor dari saya yang lainnya, yang tentunya akan saya bagikan buat Anda. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video saya. Dan juga jangan lupa tekan tanda loncengnya, karena kalau udah subscribe ya tekan tanda loncengnya, jangan sampai lupa biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya ya. Karena saya akan update setiap hari untuk cerita-cerita horor ini. Jadi saksiin saya ya. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng biar nanti notifikasi saya bisa masuk tuh ke
ke HP kalian, ke YouTube kalian ya. Oke, sampai di sini dulu ceritanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Uh, Mungkin ada yang mau berbagi cerita ya silakan. Saya sudah sediakan uh, di kolom deskripsi itu alamat-alamat IG saya, alamat FB saya, WhatsApp saya juga, email saya juga saya bagiin. Oke, sempat dari situ aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di ketika malam tiba, di malam itu mereka ada di sekitar kita. Sampai jumpa dan tidurnya yang nyenyak ya setelah ini, setelah dengar cerita gue. Jangan sampai mimpi yang enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ingatkah dirimu saat kita ini di dalam cinta?